Terima kasih. Malam ini kita akan mempersiapkan materi pelajaran ke-6 dan 7. Jadi pelajaran ke-6 itu bicara tentang Tuhan mendengar. Mari kita membaca Kejadian pasal 18. Kita baca ayat 20-33 saja, karena 19 itu ceritanya tentang pergulatan Lot, sementara fokus cerita ini adalah pada doa Abraham tentang Sodom dan Gomora. Nah, kita membaca Kejadian 18 ayat 20-33. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua ya. Kejadian 18 ayat 20-33. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50, kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi, kisah tentang Sodom dan Gomora itu sesungguhnya merupakan rekonstruksi dari peristiwa hancurnya kota-kota di lembah Sungai Yordan. Karena Sungai Yordan itu sungai yang sangat panjang, kota-kota yang ada di lembah Yordan itu kemudian menjadi kota-kota yang subur dan berjaya pada zaman
prasejarah ya, misalnya zaman prasejarah itu termasuk di zaman perunggu gitu ya. Dan kota-kota itu bersama dengan kota-kota yang lain, Sodom, Gomora, Atma, Seboim, Bela, atau Soar yang disebut dalam Kejadian 19, itu merupakan kota-kota yang sangat maju pada zamannya. Dan ini merupakan daerah yang dikatakan, karena Sungai Yordan itu posisinya di selatan, daerah selatan yang sangat maju. Namun penggalian arkeologis menunjukkan bahwa kota-kota itu di era antara tahun 2000 sampai 1500 Masehi ya, antara itu memang kemudian musnah. Dan kemusnahannya itu ada berbagai macam teori. Jadi teorinya misalnya salah satunya adalah karena terjadi gempa misalnya. Jadi terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga kota-kota itu hancur. Ya. Laut Mati, wilayah Laut Mati, Sodom dan Gomora itu di sekitar sana itu eh, mengalami gempa, dan kemudian gempa yang dahsyat itu menyebabkan hujan tar ya. Jadi tar itu residu. Kalau kita pernah mendengar orang kalau membakar tembakau itu kan mengandung tar gitu ya. Nah, karena ada gempa yang besar itu ada semacam hujan tar yang kemudian dalam Alkitab disebut sebagai hujan belerang. Tapi juga ada teori yang menyatakan di sekitar tahun 1700-an sebelum Masehi itu ada meteor yang jatuh, dan karena saking gedenya meteor itu kejatuhannya itu seperti bola api yang berkekuatan ya jutaan ton sehingga menghancurkan Sodom dan Gomora yang diliputi api dan belerang. Dan penggalian arkeologis juga menyatakan bahwa di dekat sana itu kemudian ada semacam reruntuhan Bukit Kapur dan Garam ya di wilayah Laut Mati, dan itu menunjukkan bahwa kehancuran Sodom dan Gomora itu merupakan kehancuran yang menyejarah, jadi menyejarah, dan ini terjadi di sekitar zaman perunggu antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mau kita fokuskan dalam kisah ini? Pertama, kita tidak boleh mengecilkan persoalan dengan menyebutkan dosa Sodom dan Gomora itu dengan percabulan. Karena kalau dalam misalnya kitab Yeremia atau Yesaya itu Sodom dan Gomora itu ditunggang-balikkan karena ketidakpedulian, karena ketidaksetiaan mereka, karena apatisme mereka terhadap orang-orang yang miskin. Bahwa ada kisah di Lot yang tidak kita baca ya di Kejadian 19 itu, orang-orang Sodom memanggil tamunya Lot untuk dipakai. Nah, ini sesungguhnya merupakan bukan mereka berorientasi seksual homo, bukan. Tetapi pada zaman dulu, ketika seorang bertamu dan kemudian mereka itu diarak ke alun-alun, lalu di sodomi, seperti kebiasaan orang Sodom, itu sebetulnya adalah untuk melecehkan harkat seorang laki-laki. Jadi konsep sodomi itu nggak ada hubungannya dengan orientasi seksual sebetulnya kalau dalam Sodom, tetapi lebih pada perendahan harkat dan martabat manusia. Kenapa demikian? Karena ketika seorang laki-laki diarak,
dipertontonkan di depan publik, lalu kemudian disodomi, dia sebetulnya diperlakukan sebagai perempuan. Karena laki-laki itu kan harus mengontrol zaman itu ya, harus mengontrol, harus berkuasa. Lalu oleh orang-orang Sodom, tamu-tamu Lot itu hendak diperlakukan sebagai seorang yang tidak berdaya. Jadi itu lebih pada efek merendahkan martabat, mempermalukan orang, menindas sehingga orang itu tidak punya harga diri, tidak punya harkat, dan mereka betul-betul kehilangan kejantanannya karena mereka ditundukkan oleh para laki-laki dari Sodom. Nah, banyak orang kemudian berfokus pada dosa percabulannya. Dosa bahwa orang-orang Sodom itu berhasrat untuk berhubungan seksual dengan orang yang sesama jenis. Tentu tidak begitu. Kalau kita melihat konteksnya, sebetulnya adalah lebih pada orang-orang Sodom ini tidak punya hospitality, tidak punya keramah tamahan, tidak menghargai harkat manusia. Mereka cenderung menolak, memusuhi orang asing. Mereka ingin menghabisi orang asing. Bahkan kalau dalam bacaan Kejadian 19, sampai-sampai Lot itu menawarkan anak perempuannya. Sudah, anak perempuanku ini pun. Tapi orang-orang Sodom itu tidak mengindahkannya. Nah, hal itu tentu sangat jahat di hadapan Tuhan. Tapi memang kita perlu paham bahwa cerita ini sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi yang ditulis di dalam kitab Kejadian atas peristiwa yang sudah sangat lama berlalu. Jadi mereka kemudian mengikatkan hancurnya kota-kota di sekitar lembah Yordan itu dengan peran Abraham. Bahwa di masa lampau, Abraham itu pernah bahkan berkunjung ke Sodom. Dan kemudian direkonstruksi sebagai sebuah proses tawar-menawar. Direkonstruksi itu artinya begini, kejadiannya itu sudah lewat, kota itu sudah runtuh. Lalu kemudian penulis kitab Kejadian membangun teologi tentang bagaimana asal-usul runtuhan itu di dalam sebuah cerita. Dan di dalam cerita keluntuhan Sodom ternyata juga ada dua aspek. Aspek yang pertama itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Sehingga orang tidak mempertanyakan lagi kenapa sebuah kota bisa hancur. Itu aspek pertama. Aspek yang kedua adalah untuk menegaskan bahwa sebetulnya Abraham itu memperjuangkan kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora. Tadi kita melihat ya, ini kaitannya dengan dua ini, Allah tidak pernah salah dan Abraham memperjuangkan. Ketika Abraham menggunakan logika umum, Tuhan jangan digeneralisir dong, masa seluruh kota ini penduduknya jahat semua. Kalau ada 50, lalu ditawar lagi 45, ditawar lagi 40, 30, 20, 10, orang benar, masa seluruh kota ini dihancurkan? Nanti orang benarnya ikut hancur. Dan ternyata di situ penulis Kejadian menyebutkan bahwa betapa Sodom itu telah mengalami kerusakan total. Tidak ada yang benar. Sehingga layak dihancurkan. Nah, kalau kita menghubungkan ini dengan perspektif perjanjian baru, sesungguhnya manusia itu kan seperti Sodom dan Gomora. Jadi kita semua itu seperti Sodom dan Gomora yang sudah rusak total. Kalau ditanya, ada nggak sisi kebaikan dalam diri kita? Kebaikan di dalam diri manusia itu juga adalah kebaikan yang korup. Kalau file itu di komputer korup itu biasanya menjengkelkan sekali. Sudah download atau menginstall sekian lama, tiba-tiba ada satu korup file. Jadi satu unsur yang terkorupsi. Kebaikan manusia juga begitu. Kita semua ini rusak total seperti Sodom dan Gomora. Nah, yang menarik kalau di dalam perjanjian lama,
Allah menyelesaikan kejahatan manusia itu dengan menghancurkannya. Hamba Tuhan atau hamba Allah itu justru melakukan tawar-menawar. Jadi kemurahan hati ditunjukkan oleh hamba Tuhan. Tapi kalau di dalam perjanjian baru agak sebaliknya. Hamba Tuhan, Yohanes itu kan memberitakan kamu akan dimusnahkan. Kalau tidak bertobat, kapak sudah disiapkan. Tetapi justru Allah bermurah hati di dalam Kristus. Nah, kita bisa membandingkan reaksi Tuhan terhadap Sodom dan Gomora dengan reaksi Kristus. Tapi apakah itu bertentangan? Menurut saya tidak bertentangan. Bahwa Kristus pun juga sangat membenci orang-orang yang menindas orang lain. Ya. Jadi dosa menindas orang lain, seperti dosa Sodom itu. Jangan dimiskinkan dengan dosa percabulan loh ya. Kalau konsep atau kata percabulan dalam Alkitab bahasa Indonesia itu adalah hasil terjemahan. Jadi dosa yang paling dibenci Allah, bahkan juga sangat tidak disukai Kristus adalah dosa menindas. Oleh karena itu Yesus kan ketika ada perempuan misalnya yang berdosa yang mau ditindas orang-orang Yahudi itu, Yesus justru membebaskannya. Ketika ada orang-orang berdosa yang dihakimi oleh orang-orang yang merasa kuat, Yesus juga justru menghardik atau mengutuk orang-orang yang menindas yang lemah. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil ini, menyesatkan itu dalam arti dia mengajarkan yang salah, mengajarkan kebencian, lebih baik baginya dikalungi batu kilangan. Itu kan ekspresi kemarahan. Ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah itu didominasi oleh para ahli agama, sehingga orang-orang yang datang dari jauh itu harus nurut dalam monopoli mereka. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memporak-porandakan. Jadi sebetulnya tetap ada konsistensi. Allah itu sangat membenci orang yang menindas pendatang, menindas orang asing, menindas orang lemah. Nah, bahwa Abraham kemudian berdoa di sana. Itu Abraham doanya adalah doa, ya Tuhan berilah kemurahan-Mu. Ya kan? Kalau ada 50 orang, Tuhan berkata, ya sudah kalau ada 50 orang, tidak akan kuhancurkan. Ada 45, ada 30, ada 40, ada 30, ada 20, ada 10. Nggak akan kuhancurkan. Ya, untungnya Abraham tidak bertanya, Tuhan, kalau begitu, apakah tidak ada orang benar di Sodom? Ya tentu orang benar itu hanya keluarga Lot sebetulnya. Karena keluarga Lot kecuali istrinya diselamatkan. Jadi gak sampai lebih dari satu keluarga. Nah, lalu bagaimana kita merelevansikan itu di dalam kehidupan kita? Ya, bahwa pertama, kita mau menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, bukan Allah yang menghukum. Orang-orang yang akan dimusnahkan itu adalah orang-orang yang menindas orang lain. Dan Allah itu membuka ruang bagi setiap orang yang berdosa sebetulnya untuk bertobat. Dalam versi lain kan Niniwe misalnya, yang digambarkan tidak dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanan ya, artinya tidak mampu membedakan yang baik dan yang jahat karena sikapnya sepenuhnya jahat gitu ya. Itu diampuni kok sama Tuhan. Karena apa? Ya dosanya Niniwe mungkin bukan dosa penindasan.
Oleh karena itu kita sebagai orang percaya pun jangan sampai punya jiwa penindas. Karena anak-anak pun kadang-kadang gitu ya, punya jiwa meremehkan orang lain, meremehkan pembantunya, meremehkan gurunya, meremehkan mbaknya, meremehkan orang-orang atau teman-temannya yang lemah, membuli. Itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahwa sebetulnya Tuhan mendengar permohonan Abraham. Tuhan menjawab. Dan Tuhan yang mendengar itu sesungguhnya adalah Tuhan yang memberi ruang bagi pertobatan. Kan? Kalau ada 50, ya Tuhan sebetulnya memberi ruang loh pertobatan bagi sak kota 50 Hayes. Ya. Atau ada 10 ya, sudahlah satu kota 10 aja aku tidak akan memusnahkan. Ini kan berarti Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak membuat keputusan yang sifatnya absolut, tidak dapat diganggu-gugat. Dia memberi ruang. Namun karena ketika manusia mendapat ruang itu, manusia itu tidak memanfaatkannya atau menolak, ya maka Allah punya cara. Dihancurkannya Sodom dan Gomora adalah sarana yang menyelamatkan kehidupan. Karena apa? Nah, kalau orang-orang Sodom dan Gomora ini nggak lenyap, polanya masyarakat, orang asing mau disodomi, suka mempermalukan orang di depan publik, suka menindas orang, bukan hanya secara pribadi ya, tetapi secara publik. Itu kalau mereka tidak dimusnahkan akan menular ke seluruh dunia. Itu relevansinya bagi kita berarti apa? Selain Allah mendengar kita, Allah memberi ruang pertobatan, lalu Allah apa? Tahu yang terbaik, jalan yang terbaik. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus peka terhadap ruang pertobatan yang Tuhan sedang sediakan. Lalu juga kita tidak menjadi penindas bagi orang lain. Dan yang ketiga, belajar dari Abraham, kita mau rendah hati, mau tunduk, bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Dan keputusan Tuhan tidak bisa salah. Dan Tuhan mendengar di sini berarti memberi ruang bagi manusia untuk meresponi anugerahnya. Nah, anak-anak mau kita ajar apa? Pertama, jangan jadi seperti orang Sodom. Ya, orang Sodom itu adalah orang-orang yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak. Kenapa? Ya karena mereka sombong, mereka tidak menghargai orang lain, mereka melihat sukanya membuli orang lain. Jadi kalau anak-anak tuh hobinya membuli, sebetulnya mereka itu sedang mengulang dalam kadar tertentu dosanya Sodom dan Gomora. Memakai tamu-tamunya Lot itu sebuah bullying kan. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita menjadi orang Sodom yang membuli orang lain, apalagi yang dianggap lemah. Lalu yang kedua, anak-anak sadar bahwa Tuhan itu mendengar. Dalam arti, Tuhan memberi ruang bagi kita yang berdosa untuk kembali. Sehingga ketika kita berdoa, memohonkan pengampunan, Tuhan tuh mendengar. Sayangnya, nggak sampai 10 orang di Sodom. Ya praktis hanya keluarga Lot aja kan yang di sana. Oleh karena itu, ketika kita berdosa, kita harus segera kembali kepada Tuhan. Ketika kita merasa asik karena membuli teman kita, atau puas ketika bisa mempermalukan teman kita perlu bertobat. Karena Allah itu adalah Allah yang mendengar. Oleh karena itu juga anak-anak juga dipanggil untuk senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa untuk memohon pengampunan.
Jadi bukan hanya kita memohonkan pengampunan bagi orang lain, tetapi kita juga memohon pengampunan untuk diri kita sendiri yang sedemikian berdosa di hadapan Allah dan sesama kita. Lalu ayatnya pakai ayat yang kelas besar ya. Jadi ayat yang kelas besar ini menurut saya bukan hanya menekankan tentang doa, tetapi Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ayat hafalannya dari Mazmur 6 ayat 10. Jadi kita mengaitkan doa itu dengan kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu adalah sebuah ruang bagi kita untuk berbalik. Gitu. Kalau ada 10 aja, sudah nggak jadi tak hukum. Berarti apa? Sebenarnya Tuhan udah membuka diri sedemikian rupa. Maka ketika datang kepada Tuhan, pertama-tama anak-anak harus kita ajari kita memohon ampun. Ya. Memohon ampun atas dosa. Memohon ampun kalau aku udah jahat atau membuli temanku. Memohon ampun ketika aku mempersulit orang lain. Memohon ampun ketika aku menindas misalnya asisten rumah tanggaku. Karena pengampunan itu sebetulnya dari 50 ke 10 itu kan kebanting banget ya. Jadi menjadi apa ya, seperlimanya. Tapi Tuhan tetap sebetulnya memberi ruang untuk itu. Itu yang saya bagikan terkait dengan pelajaran yang ke-6. Ada respon kaitannya dengan ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran 7. Tuhan setia pada janjinya. Ayat hafalannya, Pak, besar kecil sama. Sama, ya. Ayat hafalannya besar kecil sama Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Oke. Ya, kalau sudah kita masuk ke Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Minta tolong Bu Irawan untuk membacakan. Apakah bisa, Bu? Separuh ya Pak, agak batuk soalnya. Oh ya, oh oke. Separuh dengan Meyen nggak apa-apa. Oh iya, dengan Meyen ya Meyen. Ya, Parwa Separuh sama ya. Cimeyen. Bu Irawan Saya 1 sampai 9, Saya Cimeyen 10 sampai 19 ya. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang
yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, serta di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, dilihatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Enggak apa, Ya, saya lanjutkan ayat aja. 10. Oh iya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Oke, terima kasih Bu Irawan dan Ci Meyen. Ya, kita akan membaca kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham ini dalam perspektif perjanjian baru. Ya, jadi supaya tidak hanya fokus tentang Allah nyuruh Abraham mengorbankan anaknya, tolong dipahami bahwa kisah dalam perjanjian lama mengenai Abraham ini sesungguhnya merupakan dasar dari ajaran perjanjian baru terkait dengan penebusan. Jadi Tuhan Yesus menjadi korban persembahan di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Ya. Dan persamaan antara kisah Abraham dan kisah Yesus ini ada beberapa. Yang pertama, Allah dalam ayat 2 tadi ya, menyuruh Abraham itu untuk mengambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Jadi, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Sementara
Misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 gitu ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ini sebetulnya kan tuh di ayat 2 juga Abraham diperintahkan untuk pergi ke Gunung Moria ya. Internet saya nggak stabil ya. Suara saya bisa didengar jelas? Tadi agak putus, tapi sekarang udah, Pak. Oke. Jadi Allah menyuruh Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, tanah tempat Ishak dipersembahkan itu diyakini sebagai lokasi di mana kota Yerusalem itu dibangun bertahun-tahun kemudian, di mana Yesus disalibkan di luar tembok kota. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi tempat di mana Ishak akan dikorbankan itu dalam perkembangannya menjadi Yerusalem. Dan Yesus itu kan disalibkan di Yerusalem, di luar tembok Yerusalem. Jadi, misalnya dalam Ibrani 13 ya, ayat 12. Itu di sana dikatakan, Ibrani 13 ayat 12 ya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus itu dikorbankan di luar Yerusalem. Dan itu disinyalir oleh para penafsir sebetulnya sebagai tanah yang secara historis itu sama. Jadi kenapa kok Yesus lokasi penyalipannya itu dipilih misalnya di Golgota, di Bukit Tengkorak, kok bukan di tempat yang lain? Ya karena tempat itu secara historis pernah menjadi tempat di mana Abraham diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Lalu tadi persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ishak kan disuruh mempersembahkan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu apa sih? Korban penebus dosa. Biasanya kan memang domba gitu ya, atau lembu, atau burung merpati. Jadi korban. Tapi kemudian Kristus itu mati juga sebagai korban. Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke atas bahu Ishak. Tuhan Yesus juga mikul kayu, yaitu kayu salib. Lalu di ayat 7 misalnya, ketika Abraham bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dalam Yohanes 1 ayat 29, itu dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menarik ya, padahal ini yang satu kisahnya kisah di zaman Abraham, ternyata itu terhubung dengan kisah Yesus. Lalu Ishak sebagai anak itu kan manut aja, taat kepada ayahnya ketika mau dijadikan korban persembahan. Ya kan? Ishak kan nggak kabur. Sementara Tuhan Yesus juga dia berdoa memang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan itu yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bahkan kalau di Injil Yohanes, Yesus malah menyongsong salib. Ya Bapa, tiba saatnya anakmu dipermuliakan. Jadi malah Yesus yang menyongsong salib. Jadi Injil Yohanes itu agak berbeda dengan Matius atau Lukas yang menunjukkan bahwa Yesus bergumul. Mau masuk di Getsemani itu Yesus susah. Kalau bisa jangan. Tapi kalau Injil Yohanes, itu salib itu malah dianggap sebagai sebuah kebanggaan dengan sukarela Yesus.
Lalu juga kisah tentang kebangkitan itu kan sebetulnya dikiaskan dengan Ishak yang bangkit dari kayu perapian untuk kayu korban persembahan itu. Ya, Ishak kan akhirnya dibebaskan, bangkit. Yesus pun juga bangkit. Nah, oleh karena itu, misalnya dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, Ibrani itu juga sangat ngelingkan Yesus dengan korban bakaran ya. Dikatakan karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya kembali. Dan ini Ibrani 11 itu kemudian kalau kita bacaannya kita teruskan, itu juga menunjuk kepada tentang Yesus sebagai imam besar sekaligus korban. Bahwa Yesus dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, kata 1 Korintus 15, dan ini paralel. Jadi sempat tercatat ya, anak tunggal Ishak, lalu Yesus anak tunggal Allah. Pergi ke Moria, lokasi korban bakaran itu berdasarkan studi teologi diyakini sama dengan studi lokasi penyaliban. Lalu persembahan Ishak disuruh mempersembahkan sebagai korban bakaran atau korban penebus dosa. Yesus itu juga menjadi korban penebus dosa. Lalu Abraham mengambil kayu, lalu Ishak suruh mikul, Yesus suruh mikul. Terus anak domba yang menjadi korban bakaran, di manakah anak domba itu? Yohanes melihat, Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Ishak taat, Yesus juga taat. Ishak bangkit, Yesus juga bangkit. Dan ini menurut saya menarik sekali kalau kita melakukan pembacaan dalam perspektif yang luas. Dan bagaimana kita menghubungkan ini dengan kesetiaan Allah? Pada prinsipnya, Allah itu ingin mendatangkan keselamatan bagi manusia. Dan Allah tidak menumbalkan manusia. Jadi bukan manusia yang harus berkorban bagi Allah. Tetapi Allah melibatkan manusia supaya manusia taat, sehingga di dalam ketaatannya itu karya Allah di dalam kehidupan manusia itu boleh nyata. Kalau dalam hidup kita ini kita taat kepada Tuhan, Tuhan tuh nggak akan mengorbankan kita kok. Karena apa? Pada dasarnya Allah lah yang akan berkorban. Tuhanlah yang akan membackup. Oleh karena itu, apapun yang diperintahkan Tuhan bagi kita, Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu. Kita itu hanya partisipan aja. Penyelenggaranya itu Allah. Penanggung jawab utamanya Allah. Yang pasang badan Allah. Kita itu cuma dilibatkan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu setia. Ketika Allah mau melibatkan kita, kita tidak boleh lagi semoyo, atau lari, atau nyepelekan. Karena apa? Ini adalah penyelenggaraan Allah. Kita diajak. Dan Allah sang penyelenggara segala peristiwa hidup itu, dialah juga yang akan berperan dalam segala sesuatunya. Nah, pertanyaannya sebagai guru sekolah minggu, apakah kita sudah menjadi seperti Abraham yang betul-betul taat, dan Ishak yang luar biasa tulus, dia menyediakan diri dengan sukarela, begitu ya, walaupun dia mungkin nggak tahu apa-apa untuk dinaikkan di atas mezbah. Apakah kita seperti itu, ataukah kita menjadi orang-orang seperti Petrus yang Yudas, yang menyangkal, yang lari, yang membela diri,
yang frustasi. Lalu kepada anak-anak, yang kita tekankan adalah Tuhan itu tidak mungkin merancangkan kecelakaan. Tuhan itu tidak mungkin mereka-rekakan yang jahat. Jadi jangan pernah bilang bahwa Tuhan tidak mencintai aku atau Tuhan jahat. Tetapi Tuhan itu baik. Pada saatnya keselamatannya pasti nyata, dan keselamatan Tuhan itu sudah dirancangkan sejak semula. Oleh karena itu anak-anak diajar untuk selalu percaya pada kesetiaan Allah, sehingga mereka juga tetap setia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, tetap setia bersama dengan Tuhan itu apa? Ya, maka di dalam kehidupan anak-anak selalu melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah apa? Dari mana dapat firman Tuhan? Nah, kali ini kita bisa merelevansikan, kamu setiap minggu, entah itu di sekolah minggu, atau entah pas lagi ikut papa mamamu kebaktian, ketika ada firman, kamu harus mendengarkan, supaya apa? Kamu tahu yang Tuhan kehendaki. Lalu firman Tuhan itu juga nyata dalam nasihat orang tua. Kamu harus percaya bahwa kesetiaan Allah itu juga nyata melalui kesetiaan orang tuamu. Jadi kamu mesti percaya bahwa papa mamamu itu punya niat yang baik untuk kamu. Nanti mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bagaimana kalau bapak ibunya itu berdosa juga? Tapi anak-anak itu perlu dibangun kepercayaan bahwa orang tuanya itu tidak mungkin mencelakakan, sehingga mereka menjadi hormat akan orang tua. Lalu mereka juga diajar untuk percaya menghargai gurunya, karena kehendak Tuhan itu dinyatakan juga lewat guru. Lalu mereka diajar untuk percaya dan setia pada temannya. Walaupun temannya tentu kadang-kadang tidak setia, wong namanya anak kecil. Tapi kita menumbuhkan jiwa setia kawan. Karena itu semua ya, percaya kepada Tuhan, percaya pada firman, percaya kepada orang tua, percaya kepada guru, bisa dipercaya dan mau percaya kepada teman, itu satu paket. Paket apa? Paket ketaatan kita pada Allah. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang itu kalau spiritualitasnya sudah tinggi, oh dia bukan hanya imannya kuat, lalu orangnya menjengkelkan, nggak iso dipercaya dan tidak bisa percaya orang. Tapi dia orang yang sangat positif. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya pada otoritas, dia percaya pada orang tuanya, walaupun orang tuanya sangat terbatas. Gitu. Dia percaya kepada orang-orang sekitarnya, dan mereka setia dengan itu. Lalu ayat hafalannya, saya menyarankan kita pakai Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau anak kecil susah menghafalkan, diajak versi nyanyiannya ya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya kah keselamatanku. Dia tentangku. Ayat hafalnya bisa digunakan dengan cara menyanyi gitu. Ada respon? Ayatnya itu 62 ayat 2, Pak. Bukan ayat 1 ya. Oh ya, berarti ini antara versi tertulis dan versi digitalnya mungkin beda. Kalau saya sebentar lihat versi, bentar. Ya, kalau versi bahasa Inggrisnya atau ada versi, ya,
Kalau satu itu kan pembukaannya ya, ada yang itu tidak dihitung sebagai ayat ya. Kalau mau dipakai yang versi TB-nya ya ayat 2 betul. Dua. Ya. Yang bawa Alkitab buku, adakah? Coba dilihat Iya, ayat 2, Pak. ayat 2. Hanya Sama 3 berarti ya. kata Sampai saja 3 aku atau tentang. 2 saja. Eh, kalau mau nyanyi ya 2 dan 3. Dua bunyi Pak. Ya kalau dihafal ya 2 aja. 62 ayat 2 ya. 622. Kalau ya 62 ayat 2. Oke, terima kasih koreksinya Adi. Ya, karena ada Mazmur yang judulnya itu tidak dikasih ayat ya. Saya menduganya itu sih penulis ini mungkin membaca Alkitab yang langsung pada itunya. Sehingga kalau Mazmur kan soalnya penomoran di Alkitabnya suka beda-beda ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, selamat melayani untuk Pak, sebentar Pak. Oh ya, Pak Andri, saya tanya sebentar ya. boleh, Yang boleh. ketika Ishak dipersembahkan itu ya Pak, tadi Bapak bilang hampir sama dengan Yesus, Yesus bangkit. Maksudnya Ishak bangkit, maksudnya enggak tidur, enggak di atas mesbah itu gitu ya. Ya, dia kan nggak jadi di, diletakkan Enggak atau jadi. dibunuh di atas mezbah ya. Ya, jadi dia bangkit itu artinya Hmm. ya dia diselamatkan dari itu. Nah, Yesus kan juga Oh, dia dikorbankan tetapi ia menang ya di atas kayu salib. nah, bangkit ya. Ya, Ya, itu aja Pak. Terima kasih. oke. Ya, ada lagi? Baik. Pak, Kan. tanya Pak, tapi enggak dalam ini lain boleh ya Pak ya? Oh, boleh Mbak Vivin. Ya. Ya, ini yang ini tentang ketaatan ya Pak ya. Ketika Tuhan itu nyuruh Abram pindah, itu sebenarnya kan yang disuruh Tuhan itu kan Abram aja Pak. Tapi kenapa kok Abram itu ngajak Lot gitu loh? Apakah ini kebetulan saya kemarin kan habis dengar firman Tuhan ya. Terus itu pendetanya itu ngomong kalau ini berbicara tentang ketaatan. Jadi Abram itu tidak taat kepada Tuhan karena ngajak Lot. Itu saya tanya kepada Pak Andri bagaimana Pak? Ya, jadi gini. Lot itu adalah anaknya Haran, adiknya Abraham. Dan setelah Haran meninggal, jadi sangat besar kemungkinan Lot itu ya diasuh Abraham sejak masih muda. Jadi ponakane ngono ya. Dan ponakannya itu ikut Abraham. Sehingga kalau Abraham pindah, Lot gak diajak, terus sapa sing ngopeni. Jadi Abraham tuh sangat menyayangi Lot, sehingga bagi Abraham ya sudah, karena dia pindah, ya dia ikut bersama dengan Abraham. Dan menurut saya itu bukan soal apa ya, Abraham tidak taat, tetapi justru Abraham merasa, karena Abraham beriman bahwa Allah itu akan membawa dia pada kebaikan. Ini sama ya kayak orang-orang yang merantau. Kalau begitu mereka sudah mulai sukses, mereka pasti ajak keluarganya. Itu kan iman kan sebetulnya. Bahwa di sana itu lebih baik. Nah, demikian juga Abraham mengimani bahwa karena Allah itu menjanjikan sebuah tanah kepadanya, maka dia mengajak keponakannya yang juga diasuh oleh dia. Wong Lot itu ponakane. Saya melihatnya begitu, dan itu zaman dulu kalau bapak seorang kakak itu meninggal ya pasti anaknya yang belum dewasa diasuh oleh pamannya. Gitu. Bahwa dalam perkembangannya Lot itu uh, kurang berbakti, lalu memilih jalan lain, menganggap pamannya sebagai saingan, apa
ya itu wajar gitu. Abraham bersandar kepada Tuhan, dia berupaya untuk menghindari konflik dengan Lot, maka dia mengalah dari Lot. Dan penyertaan Tuhan kan bagi Abraham lebih penting daripada tempat dan kesuburan tanah kan. Dan itu menunjukkan betapa Abraham itu menyayangi Lot. Dia nggak mau konflik sama Lot. Kalau Lot itu pilih enaknya dewe gitu ya, Abraham ya sudah demi relasi dijaga, ini relasi keluarga. Pak Andri, Mm-mm. tapi itu kan bukan anak lagi, sudah dewasa kan, sudah bisa ditinggal gitu loh Pak Andri. Tahu dari mana kalau sudah bisa ditinggal? Kan sudah punya anak istri itu. Loh, kan diasuh oleh Abraham sejak masih muda. Jadi ketika Abraham mengajak Lot pergi ke tanah Kanaan gitu ya, dan ini kan kisahnya itu bukan langsung Abraham pergi, Lot sudah punya anak istri pasti. Jadi itu sudah jadi kayak keluarga gitu. Iya, iya. Gitu. Sudah keluarga, itu sudah keluarga besar, dan kisah perjalanan Abraham dan Lot itu ya sudah kayak jadi perjalanan yang utuh. Mereka ya, Abraham tidak terlepaskan dari Lot. Ya wis batih lah kalau orang Jawa bilang, itu sudah batih. Iya Gitu. Pak, seperti bapak sama anak ya. Ya, ya. Iya, kayak bapak sampai anak kan. Memang Jadi Lot bukan masih kecil loh, enggak ya. Lot memang iya, sudah dewasa, tapi Lot kan wis diasuh Abraham sejak dia muda. iya, Gitu. iya. Jadi kemarin tuh saya dengarkan firman itu sempat bingung. Jadi saya gini, walaupun Abraham itu tidak taat kepada Tuhan karena ngajak Lot loh. Saya tuh bingung loh, ngajak Lot, tapi tetap Tuhan itu mengasihi Abraham. Terus ketepaan ada Pak Andri ini, terus saya tanya gitu. Oh iya, enggak. Ketika Abraham ngajak Lot itu bukan tidak taat loh. Justru memang tidak diceritakan bahwa, kan kalau tidak taat itu berarti Tuhan ngomong jangan ngajak Lot, lalu Abraham ngajak Lot lah gitu kan. Itu namanya tidak taat, ya kan. Tapi kalau di sana tidak diceritakan bahwa jangan ngajak Lot, setahu saya sih Tuhan tidak pernah melarang Abraham ngajak Lot loh ya. Setahu saya ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi, ya iso salah sih aku. Tapi seingat dan setahu saya Tuhan itu tidak pernah melarang Abraham ngajak Lot. Ya. Ia mengikuti Allah pergi ke tanah Kanaan, tapi ia ngajak Lot. Ya. Dan apa ya? Itu menurut saya bukan tidak taat. Apalagi Tuhan juga nggak ngomong kamu harus pergi sendiri gitu ya. Kan nggak ada. Kalau dibicarakan bahwa Abraham meninggalkan sanak keluarganya, itu kan lebih pada leluhurnya. Jadi, ada retreat sekolah minggu, kemudian ya kan, kecuali memang ya sudah semua ini hanya untuk guru sekolah minggu, tapi biasanya kan tetap ibu-ibu gak tega kan ninggal anaknya, tetap diajak kan masuk gitu disebut pelanggaran kan, ya enggak. Setahu saya belum pernah membaca Tuhan melarang Abraham mengajak Lot. Jadi mungkin pendeta itu tafsirannya aja. Ngomong bahwa Abraham tidak taat. Jadi itu tafsiran. Iya Pak, terima kasih. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Vivin untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang baik sekali. Cukup ya? Iya Pak, cukup. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena malam ini kami telah belajar tentang kesetiaan-Mu dan kesediaan Tuhan untuk senantiasa mendengar kami. Kiranya kami
menjadi anak-anak Tuhan yang jauh dari perilaku Sodom dan Gomora, yang suka mempermalukan orang, suka menjatuhkan orang, menindas orang, melecehkan orang. Dan kami menjadi seperti Abraham yang mengupayakan kebaikan bahkan bagi orang-orang yang berdosa. Dan seperti Tuhan yang setia. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, sebagaimana Engkau juga memberkati kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, pekerjaan, pergumulan, kesendirian, dan juga segala aktivitas dan karya demi karya guru-guru sekolah minggu ini. Di dalam tangan Tuhan kami percaya segala yang kami kerjakan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andri.